Di masa dinasti Ming Wanli, situasi pemerintahan tidak stabil. Kaisar terobsesi dengan alkimia, mengabaikan urusan negara. Kekuatan Dongchang semakin meluas. Kepala Dongchang Lu Aning memiliki kekuasaan yang sangat besar. Fu Taifu yang sangat berkuasa. Benda itu tidak berguna di rumahmu. Lebih baik kamu serahkan benda itu padaku. Desas-desus di desa tidak bisa dipercaya. Jika aku hanya mendengar desas-desus, satu dua kata dari desas-desus malam ini, aku tidak akan mengganggu istirahatmu Taifu. Apa yang diminta kepala Dongchang Fu? Sungguh belum pernah aku dengar. Fu Taifu, tampaknya kamu sudah membuat pilihan. Taizi Taifu Fu Yungao bersekongkol. Bermaksud memberontak tidak bisa dimaafkan. Dihukum mati 9 generasi. Kamu harus tahu. Apa yang diinginkan Dongchang tidak pernah tidak bisa didapat. Jalan buntu ini adalah pilihanmu sendiri. Tidak bisa menyalahkan aku HMPH. Bunuh. Pengkhianat menjebak orang baik. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darah. Hanya dengan kamu. Bunuh tanpa ampun. Tuan muda. Aku sudah menyuruh orang mengganti bajumu ayo. Tuan Fu, ayahku pernah menerima kebaikan ayahmu. Mengetahui keluarga Fu dalam kesulitan menyuruhku untuk tidak ragu. Harus bertahan. Ayahku melawan Dongchang yang sangat berkuasa. Jangan pedulikan aku cepat pergi jangan terlibat. Tuan Fu, keluarga Fu hanya tinggal kamu. Aku pasti akan melindungimu, baru bisa kembali pada ayahku. Siapa? Xiaoyao. Kenapa kamu terluka parah? Aku akan ambilkan obat. Seluruh keluarga Fu puluhan nyawa. Hanya tinggal aku sendiri. Ayahku juga dibunuh. Siapa? Kenapa menyerang Fu Taifu? Manusia mati karena uang, buruh mati karena makanan. Ratu Luo Dian menyegel harta dengan darah. Ada juga perawan Luo Dian yang bisa membuka harta dengan darah. Ratu Luo Dian yang hebat. 11 tahun yang lalu. Suku Luo Dian. Bukankah sudah dihancurkan oleh Dazi? Nak haus tidak? Berhenti.
Sial, sekarang aku melihat kalian. Pria-pria bau ini semua sama saja. Benar datang. Tidak bisakah kalian membereskan diri bau sekali? Pemilik warung. Bau apa bau, aku kasih kamu boneka. Kan jadi tidak bau. Mau makan daging angsa tidak ada cermin. Kamu belum kencing. Tolong anak ini. Benar-benar mulut sial, benar-benar datang anak. Serahkan orang tadi, kalau tidak aku akan membuatmu. Membuatku bagaimana? Kalau tidak menyerahkan orang, aku akan membakar penginapanmu. Cepat pergi lari. Tubuh Dazi ini bagus, gemuk dan kurus. Bagaimana pemilik warung kamu menyesal mereka masih hidup? Tidak berguling-guling dengan mereka, kami tidak kalah dengan mereka. Kalau aku mengatakan apa yang kupikirkan, takut kamu tidak tahan. Kata guru memang begitu, mencabut kok tidak benar. Datang lagi pas untuk latihan. Aku belum punya suami penghangat ranjang sudah harus mengurus anak. Tidak mau. Tolong selamatkan dia adalah Panterakar, suku Luodian kami. Jika Tuan Jin mau setuju, suku Luodian kami akan menjadi budakmu. Hidup mati suku Luodian kalian apa urusanku? Kalau begitu kamu nanti namanya Jin Dou Dou. Kamu tahu aku suka apa padamu? Suka kamu cukup lupa budi. Kepala Fu Xiao Yao mana? Bawahan hanya membawa kembali peta. Fu Xiao Yao adalah putra satu-satunya pemberontak Fu Yun Bao. Yang menginginkan kepalanya bukan aku, tapi kaisar. Pergilah. Gadis kecil ini semakin cantik. Ayo biar tuan sayang-sayang. Kalau tidak jujur sembelih kamu buat bakso. Tidak sampai segitunya kan Dou, Dou kok begitu galak. Tidak ada sedikit pun pesonamu seperti ibumu. Silakan duduk. Baik, Kecil 2. ayo. Toko kami tidak ingin roti. Kita tidak mampu membelinya. Kami datang hanya untuk meminta air liur. Tidak ada uang. Terima kasih banyak. Bagaimana dengan bos? Lao Zu baru saja mengeringkan anggur dan hidangan lezat hari ini. Aku akan naik ke saudara-saudaraku. Juga bahagia. Ayolah, ayolah. Roti saya. Pergilah. Apa yang kamu lakukan? Paman ingin menginap. Yang terbaik. Paman sangat bangga. Ayo. Sayang, aku merindukanmu. Jangan khawatir.
Kemarilah. Masih ada. Itu disebut Feng Yun. Kau orang tua yang kasar. Aku bisa membuatmu lari. Nyonya, kau bisa. Gadis yang mati tahu bahwa menonton kegembiraan tidak akan lagi mengikuti organisasi. Pakaian wanita tua itu dilucuti. Aku tidak menarik ini. Anak-anak itu kita tidak pernah sendirian. Semuanya sudah selesai. Sepertinya mereka tidak terlalu merampok. Wow. Kita kaya. Perak ini digunakan untuk mengisi kekurangan penginapan. Apa yang hilang? Orang-orang sungai dan danau itu bertarung dan membunuh setiap hari. Hanya memecahkan meja kursi atau apa aku di sisi tukang kayu. Aku berhutang banyak uang. Piring yang rusak dan mangkuk yang rusak harus diganti. Sewa. Kita masih punya sewa. Kalau tidak gurun ini sangat luas. Di mana bangunan seperti itu? Tuan tanah itu sangat kejam. Bagaimanapun perak ini harus disimpan. Kita akan mengandalkannya. Ini adalah penginapan kami. Semua harta benda. Jindo-do, uangku mana? Sial-sial ini benar-benar buruk. Mas maaf tanya jalan ke luar negeri. Di sana. Pak, ambil ini. Ini nona ini benar-benar tidak boleh. Kamu memberiku kuda mengantarku ke luar negeri. Saya sudah sangat berterima kasih uang ini. Tidak bisa diterima lagi. Tanpa uang kalian tidak bisa pergi kemana-mana. Kamu bisa tidak makan, tidak minum, tapi pikirkan juga anakmu. Kamu mengantarku ke luar negeri, ibumu tahu tidak? Belum sempat bilang ke ibuku, kamu tenang saja. Ibuku paling pemberani Song Tianren sudah melakukan banyak hal baik untuk negara dan rakyat, tapi difitnah seperti ini. Kaisar Butaya. Hei nona, hati-hati, bicara keluarkan kata-kata. Yang sangat tidak sopan kalian benar-benar. Bosan hidup ya pasukan hitam. Orang dari kantor timur Tuan Song. Kenal saya ya, cepat keluarkan setengah peta itu. Keluarkan petanya, ikuti Tuan Song kemana. Untuk benda itu keluarga Song saya ratusan orang. Mati di tangan kalian, bagaimana mungkin memberikan benda itu ke kalian? Menarik. Hei Jironjir, sekelompok orang yang bahkan saudara sendiri tidak bisa jaga ngomong, apa sih? Biar kalian lihat. Hebatnya kantor timur bunuh. Terima kasih pahlawan sudah menolong, boleh tahu nama pahlawan? Sekarang bukan waktunya bicara ini, masih ada sekelompok penjahat yang merusak negara. Menunggu kita untuk membereskan. Wah, besar sekali mulutnya. Melangkah sepatu besi tidak ketemu. Dapat tanpa susah payah. Dua buronan utama yang diperintahkan kantor timur untuk dibunuh. Hari ini datang sendiri benar-benar. Pertolongan langit. Serahkan ke saya. Tuan Song. Nona, kamu tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Saya bantu kamu. Dia adalah buronan kerajaan Fu Xiaoyao. Nona, kamu harus pikir baik-baik. Membantu dia berarti memberontak kejahatan pemberontakan ini. Kamu sanggup menanggungnya. Ibuku bilang saat berkelahi jangan terlalu banyak bicara. Saya Fu Xiaoyao.
Saya Jin Dodo, hari ini beruntung ada pahlawan yang menyelamatkan saya. Terima kasih banyak. Kita hanya punya musuh yang sama saja sekarang saya. Sepertinya kita sebaiknya tidak berjalan bersama. Sampai jumpa. Tuan Song, apa yang kamu lakukan? Nona, kamu salah paham. Ini, peta harta karun Ratu Luodian. Setengahnya sudah hilang. Ini kedengarannya sangat berharga, saya tidak bisa menerimanya. Kamu lihat kondisi saya ini, masih bisa pergi mencari harta karun. Sekarang satu-satunya keinginan saya adalah dia bisa tumbuh dengan selamat. Ambillah ini. Kalau begitu saya ambil ya. Ya, Tenang saja, kalau saya sudah menemukan harta karun Ratu Luodian, pasti bagianmu akan saya kirimkan. baiklah, sampai jumpa. Hati-hati. Aduh, sakit, Bu. Ibu sekarang sakit hati bilang uangnya habis buat apa? Bu, lepaskan dulu tangannya, kupingku mau copot. Kalau kamu tidak jelaskan hari ini, aku tidak akan berhenti. Bu. Jadi begini ceritanya, kamu bilang Tuan Song, pejabat yang begitu baik untuk negara dan rakyat. Kamu bilang Tuan Song memberimu peta harta karun Ratu Luodian. Ya, setengah. Petanya mana? Ayo lihat. Bagaimana? Tua bangka, kamu tahu ini. Saya tidak tahu, saya hanya pernah dengar. Saya cuma lihat-lihat saja. Sekarung besar uang perak kamu tukar dengan setengah. Peta yang tidak jelas ini beberapa hari lagi harus bayar sewa. Kamu bilang gimana? Beberapa hari lagi harus bayar ya. Ya, saya tidak punya uang. Saya juga tidak punya. Bagaimana kalau Doudou dinikahkan saja? Tua bangka, saya masih anak-anak, kamu mau nikahkan saya dengan siapa? Hei, kamu tua bangka, jual anak sendiri kamu tega. Doudoiku. Muda seperti bunga. Jangan menangis, dengar dulu saya bicara. Saya Dengga ITU. Di luar gerbang kota Longmen, ada Tuan Simen. Dia mau mengambil selir, tapi itu. Mas kawin untuk mengambil selir itu tidak sedikit ya. Kita bisa ambil dulu mas kawinnya. Terus kita pura-pura jadi perampok, ambil Doudou kembali. Sudah bertahun-tahun. Saya pikir kamu orang yang jujur. Doudou. Gadis besar pasti akan menikah. Lihat Tuan Simen punya kekuasaan dan pengaruh. Apa yang tidak suka? Ibu, aku tidak mau menikah, tidak mau menikah. Jangan bikin saya susah. Palanku sudah datang, naiklah nak. Tenang, ibu tidak akan bikin kamu susah. Ayo. Ibu. Hidupku sungguh sengsara. Aku tidak mau menikah. Kamu sudah naik palan, mau tidak mau harus menikah. Anjing yang mengandalkan tuannya, nanti saya urus kamu. Tidak usah banyak bicara, tinggalkan uangnya. Datang. Pahlawan, jangan lukai nyawa kami. Uang-uang semua untukmu, cepat-cepat uang-uang. Cepat-cepat. Pergi-pergi, berhenti. Pengantinnya tinggalkan, pahlawan, uangnya, semua untukmu. Pengantin ini, saya belum masuk kamar pengantin. Kamu mau pengantin atau nyawa? Ya, nyawa lebih penting. Pergi cepat, pergi. Lari cepat. Tidak benar, di luar kok tidak ada suara.
kok kamu? Semua ini kamu yang lakukan. Bilang mau saya antar pulang ke rumah orang tua, atau ke rumah suami. Sudahlah, lebih baik saya antar pulang ke rumah orang tua saya, lihat perampok merampas pengantin. Takut gadis di dalam palan kena, jadi saya tolong. Ternyata kamu yang menikah. Sepertinya tidak bisa dibilang menikah. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa, terima kasih pahlawan sudah menolong. Mari kita kenalan, nama saya Jin Dodo. Boleh tahu nama pahlawan? Nama saya Fu Xiaoyao, rumah orang tua kamu di mana saya antar pulang. Antar saya ke Longmen Inn saja. Anak tua yang tidak mati-mati. Maaf ya adik. Keluarga Song sudah keluar dari gerbang. Ya, 3 pengawal yang dikirim juga hilang. Ya. Kamu bilang padaku, bagaimana seorang tua bangka dan seorang bocah kecil bisa mengalahkan 3 Xuan Wei, lalu keluar dengan sombongnya. Menurutku pasti ada yang membantu cari tahu. Aku ingin tahu siapa yang berani membantunya di depan mata. Xuan Wei timurku pergi. Ya. Fu Xiaoyao kabur. Jangan bilang padaku, kamu tidak tahu hal ini. Ada kabar dia menuju ke Longmen Pass. Cepat kejar, apa kamu mau menunggu sampai dia membawa dokumen pengaduan para cendekiawan mengambil kepalaku? Bagaimana kalau aku yang pergi? Tunggu dulu sampai mereka selesai menyelidiki. Baru kalian bertindak. Kenapa baru kembali? Bagaimana dengan si tua bangka? Tanya dia. Tanya aku. Si bodoh ini tanpa alasan yang jelas langsung memukul si tua bangka dan si bocah sampai jatuh, lalu menarikku dan lari kembali. Bukan itu perampok. Yang terlihat seperti perampok belum tentu perampok. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Semua salah paham, silakan duduk. Dari mana asalmu, berapa umurmu? Apa nama belakangmu? Aku hanya punya 1 anak perempuan. Aku memanjakannya tapi hatinya baik dan cantik. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Dia hanya membantu karena melihat ketidakadilan. Aku memang tidak bisa menikah. Bodoh, kamu tidak mengerti. Lihat matanya yang bersinar. Menunjukkan hatinya lurus, hidungnya tinggi. Hidungnya berisi. Menunjukkan dia bagus di bidang itu, dia istimewa. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kata-kata kasar. Ternyata kalian semua satu tim. Berarti aku memang bodoh. Nona mau makan atau menginap? Mencari seseorang? Ada apa? Rival cintamu datang mungkin. Kalau kamu suka ambil saja. Kak Xiaoyao, Kamu masih berani muncul di depanku setelah kamu pergi. setiap saat aku selalu memikirkanmu. Memikirkan apa? Peta harta karun ada di tanganmu. Apalagi yang kamu inginkan? Nyawaku. Aku? Nona, apakah kamu ingin istirahat atau menginap? Aku mencari seseorang, kami ini penginapan. Kalau kamu tidak makan atau menginap, kamu harus keluar. 2 kamar atas, 1 tael perak per kamar. Kenapa kamu tidak merampok saja? Bukankah aku sedang merampok? Terlalu mahal ya? Pintu ada di sana, silakan jalan dengan tenang. Ngomong-ngomong, dalam radius 10 li dari sini, hanya kami yang punya penginapan. Kamu. Malam ini awasi baik-baik orang itu, dia tidak sederhana. Ada apa?
bukankah hanya seorang wanita yang agak manja? Lihat dua pria itu, sepatu mereka adalah sepatu dinas. Orang-orang yang mengejar Tuan Song hari itu juga memakai sepatu dinas seperti itu. Suruh anak itu datang dan katakan padanya, jika ingin hidup dia harus mendengarkanku. Masuk. Kenapa kamu datang? Kak Xiao Yao, aku sudah bersalah padamu. Tapi aku juga punya alasan sendiri. Kalau begitu ceritakan dari mana datangnya penderitaan ini? Adik Li Shengku ada di tangannya. Jika aku tidak menurutinya, dia akan membunuh adikku. Tipu daya lama 800 tahun yang lalu masih dimainkan. Atasan pabrik sudah memberi perintah harus melihat dengan mata kepala sendiri Yan Fan Fan membunuh Fu Xiaoyao. Kalau dia tidak bertindak, kita langsung masuk dan habisi mereka berdua. Di tempat terpencil seperti ini tikus lagi bikin masalah ya. Tikus Kak Xiao Yao, aku takut. Sebaiknya aku bunuh kalian berdua dulu. Apakah kamu tahu saat keluargaku hancur? Dan aku kehilangan semua saudara kamu yang merawatku. Kamu memberiku obat dan aku menganggapmu sebagai adik perempuanku sendiri. Namun kamu malah tertarik pada peta hartaku. Kak Xiao Yao, aku benar-benar bersalah padamu. Tapi aku juga terpaksa melakukan ini. Permainan yang bagus dimulai. Pian-pian, kamu sudah mendapatkan peta harta. Kenapa kamu kembali lagi? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Xiao Yao. Saya sudah menyelesaikan tugas menunggu pabrik menemukan harta karun. Saya akan menjadi nyonya rumah. Kamu ingin menjadi nyonya rumah di keluarga siapa? Kamu bagaimana? Anak muda sekarang, kamu harus tahu. Kalau bukan karena kamu membawa Doudou kembali, saya malas mengurus urusan kacau kalian. Senior, terima kasih atas perhatiannya. Jangan gunakan sikap mengawasi itu. Lihat saya bilang kalian penjahat, kenapa banyak bicara? Siapa yang mengawasi kamu? Cepat katakan. Kamu taruh barang Fu Xiaoyao di mana? Kalau saya tidak bilang, kamu tidak heran. Kenapa bubuk racunmu untuk kakak Xiao Yao tidak berpengaruh? Kami yang tua adalah ahli racun. Pil anti racunnya bisa membuat racun biasa tidak berpengaruh. Pil hatinya juga bisa membuatmu menderita luar biasa. Tidak terlalu berlebihan. Hanya seperti digigit semut. Sakitnya kalau tidak ada penawar. Kulit akan busuk dan bernanah. Tidak akan mati tulang keluar. Orangnya juga tidak mati, jangan takut. Kamu bohong, di dunia ini mana ada racun begitu aneh. Kebetulan kami juga tidak percaya. Bagaimana kalau mencobanya padamu? Tua, kalau kamu berani membual, saya yang pertama membunuhmu. Gambar sudah saya berikan pada Tuan Lu. Kalian sudah mati harapan. Saya bilang semuanya benar. Tunggu sebentar. Saya sudah baik padamu, kenapa kamu mengkhianati saya? Baik padaku, kamu bisa beri saya apa? Tapi Tuan Lu berbeda. Tuan Lu janjikan saya adalah posisi nyonya rumah. Dia gila mau menikah dengan Kasim. Kamu gadis desa tahu apa? Asal dapat harta karun Ratu Luodian, semua mungkin terjadi. Maka kamu sudah selesai, kamu sudah kami tangkap. Dengan cara Lu Anding dia tidak tahu. Kamu pikir kamu bisa kembali? Tidak bisa kembali, mana ada pria yang mengirim nyonya rumahnya melakukan tugas benar-benar tidak punya otak. Kamu bohong, saya bohong, apakah saya bohong? Kamu sendiri tahu. Kamu hanya perlu membantuku mendapatkan setengah peta itu. Setelah aku menemukan harta karun dan mengembalikan kejantanan, aku pasti akan menikahimu dan menjadikanmu nyonya rumah keluarga Lu.
Benarkah, Benar sekali. Jika aku melanggar, Tuan Lu? Pian-Pian pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan harta karun bagi Tuan Lu. pergi sana urusan yang kuserahkan padamu. Tidak ada yang berhasil bodoh pergi. Ternyata sejak awal, aku yang terlalu berharap. Dia menyimpan racun mematikan di giginya. Mengapa harus begitu? Sayang sekali kulitnya yang halus. Sekarang tidak bisa digunakan. Bodoh sekali untuk seorang pria. Cari tempat untuk menguburnya. Apa maksud ibumu dengan tidak bisa digunakan? Coba ceritakan tentang petamu itu. Keluarga Lu Qinghe keluarga terhormat selama ratusan tahun. Tidak boleh berakhir di tanganku menarik. Hingga sekarang semua kejadian sepertinya berhubungan dengan penginapan itu. Penginapan kecil di dunia persilatan. Berani melawan istana. Aku yakin setengah peta itu juga ada hubungannya dengan sana. Kamu juga pergi ke sana. Pastikan untuk mencari tahu keberadaan setengah peta itu. Kumohon. Kumohon-mohonkan belas kasihan dari Kaisar. Biarkan anakku hidup meski harus dikebiri. Masuk istana menjadi Kasim meski hanya merawat kuda. Mencuci pakaian asalkan nyawanya selamat. Kumohon. Anak kecil tidak bersalah. Baiklah seperti yang kau inginkan. Ibu. Anakmu pasti tidak akan mengecewakan. Nyawa yang kau mohonkan ini. Kamu yakin yang kamu hilangkan? Dan ini adalah peta yang sama. Ya sama. Kalau begitu mudah kamu salin peta itu. Kita cari harta karun jadi kaya. Tidak bisa menyalin. Bukankah ini petamu, kenapa kamu tidak berguna? Aku. Secara logis Lu Aning ini tidak kekurangan uang. Untuk apa dia mencari harta karun ini? Kaum Luodian ini. Ahli dalam pengobatan. Terutama dalam bidang racun dan pengobatan sangat hebat. Dan Ratu Luodian ini, dia adalah yang terbaik di antara mereka. Pada masa tuanya, dia menciptakan pil ajaib yang bisa menghidupkan orang mati. Sekuat itu kenapa dia tidak memakannya sendiri? Pil ajaib ini meski tidak bisa membuat orang hidup abadi, tapi bisa membuat anggota tubuh yang terputus tumbuh kembali. Kamu tahu banyak juga ya orang tua. Tunggu anggota tubuh tumbuh kembali. Si Kasim Lu itu ingin. Gadis bodoh. Nyonya ada tamu datang. Semua silakan kembali bekerja. Wah, tampan sekali tuan muda ini. Mau makan atau menginap? Menginap nyonya, kami berjalan sepanjang malam. Ada makanan untuk mengisi perut kami, terima kasih. Kurang ajar. Penginapan ini sudah buka beberapa tahun. Baru pertama kali ada tamu yang datang pagi-pagi untuk menginap. Salah hitung jarak melewatkan pos perhentian. Terpaksa berjalan semalaman. Tuan muda ini memang orang yang teratur. Berjalan semalaman tapi masih terlihat rapi. Sopan santun seorang pria tidak boleh hilang. Warung kecil di desa tidak banyak makanan. Bagaimana kalau tuan mencoba? Bakpao daging kambing kami. Baik, sudah lama dengar daging kambing dari luar negeri. Rasanya sangat enak. Takutnya tuan tidak mau pergi setelah mencicipinya. Kalau begitu ikuti kata hati, tidak pergi. Ya, tidak pergi saja. Kamu ini ngapain? Aku ini kasihan sama kamu, cepatlah istirahat. Aku yang bawa.
Sepertinya, kita sudah menemukan perawan suci Luodian. Bagaimana Tuan tahu Jin Doudou itu? Ornamen kunci emas di kakinya pernah aku lihat di buku. Itu adalah tanda yang hanya bisa dipakai oleh perawan suci Luodian. Haruskah kita mengirim surat kembali? Tidak usah buru-buru. Tunggu aku konfirmasi dulu. Terima kasih sudah larut. Malam ini kita harus bertindak, kalau tidak waktu kita akan terlambat. Kamu di sini ngapain? Aku datang bawa air panas. Daerah perbatasan ini malamnya dingin ya. Terima kasih sudah ingat Nyonya, kalau tidak ada hal lain. Jangan datang lagi, kami mau istirahat. Pergi. Ada sesuatu di sini, Tuan. Aku akan mencongkel matamu biar kau tidak bisa melihat. Aku akan menggiliti kulitmu. Biar kau tidak punya baju. Aku akan memenggal kepalamu. Biar kau tidak bisa melihat besok. Orang ini terlalu kejam ya. Koki ini tidak biasa, ayo pergi. Masih tidak benar, kenapa tidak secepat Master? Pesanan Anda, Tuan. Owner, tolong hitung tagihan. Datang. Berapa harganya? Total 1 tael perak. Nona kecil, hati-hati ya. Keluarga kita tidak punya banyak harta untuk dihamburkan. Apakah kamu besar di padang pasir? Aku diambil oleh ibuku, bagaimana tepatnya. Aku tidak tahu, setelah umur 6 tahun. Aku selalu di penginapan Longman. Maaf sudah menyentuh hal yang menyedihkan. Tidak apa-apa ibuku meskipun keras. Tapi dia baik padaku. Hei Jin Doudou, kenapa kamu diam saja? Apa kamu juga mau duduk makan bersama? Oke, Bu. Bagaimana Tuan? Tidak pasti. Perlu observasi lagi. Adik perempuanku ada di tangannya. Kamu bukan Yan Pian Pian, kamu adiknya. Kamu masih ingat? Sudah larut, ada apa? Maaf, hanya saja malam ini bulan indah. Ingin ada yang menemani melihat bulan. Anak-anak ini obat biusnya tidak bagus. Bikin aku mual. Di Jiazhou banyak perempuan. Tapi tidak ada yang seperti kamu. Berani dan bebas. Mereka semua membosankan. Kamu benar-benar berpikir begitu. Pernah dengar cerita? Seorang wanita menanam pohon persik di padang pasir. Dia bilang saat bunganya mekar kekasihnya, "Pasti akan datang." Apakah bunganya sudah mekar?
Bunga persik belum mekar, orang yang dicintainya juga belum datang. Dia benar-benar bodoh. Ya, jika itu aku pasti akan membawa bunga persik kembali mencarinya. Xiao Yao, Xiao Yao. Xiao Yao, bangunlah. Xiao Yao, Orang tua yang tidak mati-mati. cepat bangun. Siapa yang melakukannya? Ada orang mencurigakan di penginapan dia, dalam keadaan seperti ini. Tidak bisa kembali, orang mencurigakan apa yang terjadi. Satu dua kata tidak bisa menjelaskan, kamu ambil air panas dulu. Baik. Beberapa hari ini tolong kamu rawat dia dulu. Baik, aku harus pulang dulu, aku akan kembali beberapa hari lagi. Fu Xiaoyao ini adalah tahanan kerajaan. Dikejar juga wajar. Aku khawatir mereka datang untuk harta karun. Apakah obat ajaib di dalam harta karun ratu itu benar? Tapi untuk mendapatkan efek seperti itu, dibutuhkan darah segar dari hati seorang perawan suci dulu. Keluarga Luodian karena harta karun ratu. Akhirnya dihabisi. Orang biasa tidak bersalah tapi memiliki harta karun itu dosa. Dou Dou, dia adalah perawan suci terakhir dari keluarga Luodian. Kamu orang tua yang tidak mati-mati, kenapa tidak bilang dari dulu? Bukan katamu Dou Dou adalah keturunan bangsawan Luodian. Aku hanya bilang setengah. Dou Dou adalah anak haram Pangeran Luodian. Dan perawan suci. Dulu sebelum musuh masuk, dia dikurung di ruang rahasia, tidak melihat matahari. Kalau begitu, keluarga Luodian mengalami bencana besar itu wajar. Apa perawan suci pangeran aku muntah? Kamu bilang Fu Xiaoyao tahu identitas kita. Bawahan tidak tahu, hanya melihat dia mencari sesuatu di dalam rumah. Aku khawatir dia sepertinya sudah tahu sesuatu. Orangnya sudah diurus. Sepertinya kita harus mempercepat tindakan. Ada apa? Aku mungkin harus kembali ke Tiongkok. Kenapa? Ibuku sakit parah. Sepertinya tidak akan bertahan lama. Ibumu tidak pernah kau ceritakan. Dou Dou, kamu mau ikut aku kembali? Aku pikir ibuku pasti akan menyukaimu. Benarkah ibu pasti akan suka perempuan seperti aku ini? Ya. Aku pergi jauh kali ini untuk mencari harta karun Ratu Luodian untuk ibuku. Tapi dunia ini luas, aku tidak tahu di mana sebenarnya harta karun itu. Hanya harta karun Ratu Luodian yang bisa menyelamatkan ibumu. Kalau bukan karena sudah tidak ada jalan lain, aku tidak akan meninggalkan ibuku yang sakit dan pergi jauh ke sini. Sebenarnya, Kami tidak memesan makanan. Sudah larut malam, kalau tidak makan sedikit. Aku khawatir kalian tidak bisa tidur nyenyak, aku akan membawakannya untuk kalian. Tidak perlu. Kalian para pendekar ini, terlalu berhati-hati.
Kamu seorang Kasim dari Dongchang, bagaimana bisa menikahi Dodo? Token hitam Dongchang orang lain mungkin tidak bisa mendapatkannya. Kasim Yun, kamu adalah orang Luaning. Kalau pintar serahkan setengah peta itu, kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan menyentuhnya. Apa maksudmu? Aku rasa kamu sudah menebaknya. Dodo adalah putri suci Luodian. Aku memang tidak salah tebak. Kenapa hanya kamu yang datang di mana mereka berdua? Keracunan. Dua orang bodoh. Pemilik warung itu dia menaruh racun di dalam bakpao. Kecuali Jin Dodo, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Bicara besar berani menipu putriku. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Ibu Kasim ini. Serahkan padaku. Akhirnya kamu pintar baik. Serahkan padamu. Hati-hati Tuan Jin, gerakan orang ini aneh. Sudah makan begitu banyak bakpaoku, kenapa tidak bilang dari tadi? Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa, jadi orang bodoh. Ikut aku, tidak enak. Kamu tahu berapa banyak usaha yang kulakukan untuk merawat tubuh ini sekarang. Semuanya sudah hancur karena kamu, tapi tidak apa-apa. Asal ada harta karun Ratu Luodian, semuanya bisa didapatkan kembali. Diam. Kira dengan membawa satu orang sampel lagi bisa mengalahkan aku. Biarkan aku sendiri. Kamu tidak mau ikut aku pulang. Aku akan patahkan anggota tubuhmu dan mengikatmu untuk pulang. Coba saja. Jin Dodo, hari ini aku pasti bawa kamu pergi. Kalau kamu mau ikut aku pulang sekarang, aku tidak akan patahkan tanganmu. Leluhur keluarga Lu melindungi sekarang. Lokasi Luodian Saintes sudah diketahui. Surga tidak menghancurkan keluarga Lu. Ada kabar dari Untian Siang dan yang lain? Belum ada. Penginapan itu sangat aneh, aku khawatir Tuan Yun dan yang lain. Dunia ini masih ada yang lebih aneh. Dari kantor timurku. Dodo makan. Aku tidak mau makan. Ibu, kenapa kamu yang datang? Kamu masih ingat aku ibumu? Kamu mau mati kelaparan, biarkan orang tua menguburkan anak muda. Ibu. Apa aku sangat memalukan? Agak sedikit.
Ibu dulu juga pernah menyukai seseorang pria yang sangat baik. Aku mencoba mengejarnya. Tapi sampai mati matanya hanya ada wanita lain. Kamu bilang ibu lebih memalukan. Dia tidak punya selera. Benar juga pria brengsek itu buta. Tapi yang aku suka, bukan pria. Anjing dikebiri sialan. Tidak apa-apa. Ibu aku sudah mengerti. Mengerti apa? Di dunia ini hanya uang yang tidak boleh disia-siakan. Aku adalah Luodian Saintes. Aku akan menemukan harta karun Ratu Luodian dan berbaring di atas gunung uang dengan ibu. Makan kuaci. Itu ide yang bagus. Tapi cinta tidak perlu. Jindo Udo. Tutup apa sih, pelit banget. Aku kenapa aku bilangnya? Aku bukan orang yang sembrono dan ringan tangan. Kamu mikirin apa? Saya udah nggak punya nama baik lagi. Jangan ngomong sembarangan, nama baikmu udah nggak ada dari dulu. Bukan saya. Udah deh ngomong aja langsung kamu kesini buat apa? Fusioyao kita. Yuk cari harta karun Ratu Luodian bareng ketemu bagi dua. Lihat apa enggak? Ini kan barang suku Luodian kalian. Kok kamu yang orang Luodian aja nggak ngerti? Dia kan juga orang Luodian. Oh, kamu nggak bilang dia? Dia waktu itu masih kecil, kamu udah gede. Apa ini? Tulisan kecil kayak cacing ini. Kamu nggak tahu? Aduh, sakit-sakit. Tulisannya apa? Saya nggak tahu, saya nggak bisa baca. Waktu di suku Luodian saya cuma Buddha. Ngomongin masa lalu terus buat apa? Sekarang kamu pegawainya Jin Xianyu, bukan budak lagi. Kayaknya saya pernah lihat barang ini. Kamu pernah lihat apaan? Kayaknya kompas. Kompas. Tapi kayaknya agak beda. Kalau ini kompas, berarti cuma satu kemungkinan, ini milik Ratu Luodian. Kompas Tianqi. Kompas ini kompas khusus Ratu. Kalau cari harta karun butuh kompas. Ya wajar aja. Tapi harus cari di mana? Dulu setelah suku Luodian dibantai, banyak orang yang kampilan barang-barang keluarga Kerajaan Luodian. Kecuali kompas ini, kayaknya kena kutukan. Siapa yang pegang pasti sial. Katanya terakhir hilang di Gurun Haixi. Katanya di sana ada segalanya. Gurun Haixi sangat misterius. Di sana banyak orang jahat, kalian harus hati-hati. Ini bukan pasar biasa. Katanya Gurun Haixi cuma buka pas malam bulan purnama. Orang yang jalan di gurun malam itu akan ketemu pria jual apel di bawah pohon. Pria itu akan nanya mau beli berapa apel. Kalian jangan ngomong cukup geleng-geleng kepala aja. Wah, sudah malam masih beli apel. Jangan bicara sama sekali. Berasal berapa apel yang kalian mau. Hanya saat dia bertanya berapa apel, baru kalian gelengkan kepala, selain itu jangan respon. Apalagi bicara. Kalian suami istri ya. Berasal berapa apel yang kalian mau. Dia akan bertanya 3 kali. Setelah dia bertanya 3 kali, baru dia akan bawa kalian ke kota ilusi. Lihat kalian mesra, jangan-jangan kalian kabur dari rumah ya. Saya tanya berapa apel yang kalian mau. Sudah paham kota ilusi, ikut saya. Silakan. Di Loman Town pun tidak ada pasar malam seramai ini. Di kota ilusi gurun, hanya ada yang tidak terpikirkan. Tidak ada yang tidak bisa ditemukan. Semua di sini ada harganya, termasuk manusia.
Tergantung kalian sanggup bayar, atau tidak saya pamit. Permisi, di mana bisa beli kompas di sana? Apa itu? Sekarang kompas belum ketemu, lebih baik kita hati-hati. Lihat-lihat saja, tidak apa-apa, kamu tidak penasaran. Minggir-minggir. Ini, Bukan orang di gambar itu ya? itu dia 100 tael emas. Tangkap dia, jangan sampai kabur, tangkap cepat. Mendekat sini, Fu Xiaoyao. Aku bilang apa kamu membunuh seluruh keluarga Lu Aning ya? Sampai-sampai surat penangkapan sampai ke kota ilusi. Kalau bukan karena kamu penasaran lihat keramaian. Sekarang malah kita yang jadi tontonan. Kalau bukan karena aku lihat Kita berdua. santai-santai di jalanan ditangkap orang juga tidak tahu. Kamu keluar dulu. Fu Xiaoyao, kamu. Jangan terus-terusan dorong aku pakai kakimu. Aku tidak dorong kamu pakai kaki. Lembut-lembut dong. Aku Jangan geliat-geliat. tidak gerak-gerak. Bagaimana aku bisa keluar? Kamu tidak apa-apa. Kita tidak bisa lari-larian di jalanan begini. Terlalu mencolok. Aku ada ide, ayo pergi. Apa yang terjadi dengan keluarga ini, kenapa prianya begitu kecil? Sementara wanitanya sangat besar. Adik, lihat kompas di sini, apapun ada. Pasti puas lihat ini, tembaga murni tidak akan rusak. Bisa diwariskan ke anak cucu. Om, semua kompasmu ada di sini kan? Ada yang lebih spesial tidak? Yang spesial kalau ini. Adik, kalau tidak puas di seluruh pasar. Hanya ada satu yang spesial. Tapi kalian yakin mau pergi? Ini dia. Sungguh menarik. Di tempatku ini, sudah lama tidak ada yang datang. Ada yang bilang padaku kamu punya kompas khusus. Kami ingin melihatnya. Apa katamu aku sudah tua? Tidak dengar, mendekatlah. Cepat ke sini sebentar lagi. Dia akan mencium bau kalian. Nanti aku tidak bisa menahannya. Apa yang ada di peti mati ini sangat menakutkan. Apa yang ada, anak muda? Perhatikan kata-katamu. Boleh tanya siapa yang ada di peti mati ini? Ini istriku. Biarkan gadis ini yang membuka. Nak, bisakah? Aku mendengar suara lonceng di kakimu. Santa di atas, terimalah sujudku. Kamu ini apa yang kamu lakukan? Dahulu, budak dosa Luodian, mohon Santa. Selamatkan istriku. Aku. Bagaimana aku bisa menyelamatkan? Senior, cepatlah bangun. Apa yang sebenarnya terjadi, kamu harus jelaskan, kami baru bisa menolongmu. Istriku dulu adalah pelayan Santa generasi sebelumnya. Di sisi Tulia. Tulia benar-benar jenius. Dia berdasarkan catatan yang tersisa bisa meniru. Rahasia obat Ratu Luodian, konon obat ini bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang.
Bahkan bisa menyambung anggota tubuh yang putus. Aku dan istriku sudah menikah sekian lama. Tidak punya anak. Dia tergoda dan mencuri obat rahasia ratu. Seandainya aku tahu, aku seharusnya tidak membiarkannya pergi. Lalu bagaimana bisa menjadi seperti ini? Tulia tidak memberitahu dunia tentang ramuan rahasia ratu, yang membutuhkan darah hati dari perawan Luodian sebagai bahan utama. Jika tidak ada pasti itu racun mematikan. Istriku tidak tahu. Dia malah meminumnya sekaligus dan hasilnya kehilangan kesadaran. Menggigit siapapun yang dia lihat menjadi seperti ini. Seperti mayat hidup. Kamu sudah tahu dia mayat hidup, kenapa? Tidak langsung mengakhiri hidupnya. Mengurungnya di peti mati setiap hari, apa maksudnya? Saya. Untuk mencegah istriku melukai orang lain. Jadi saya meminta seseorang membuat peti mati ini. Dengan rantai besi untuk menahannya tapi masih tidak bisa menahannya. Jadi saya di sini menemaninya. Sampai dia menemukan kedamaian. Saya juga tahu satu tebasan. Itu yang paling mudah. Tapi dia adalah teman masa kecil saya. Istri sah saya. Bagaimana saya bisa tega melakukannya? Dan bagaimana saya tega membiarkannya pergi dalam keadaan seperti ini? Saya tahu, mencuri ramuan rahasia ratu sudah merupakan dosa besar. Saya hanya memohon pada Perwan, biarkan istriku pergi seperti manusia. Lebih baik daripada si tengah manusia si tengah, hanya seperti sekarang. Saya takut dia seperti ini. Tidak bisa reinkarnasi. Tidak bisa berubah. Mohon kabulkan permohonan kami perawan. Tolong kabulkan. Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Apakah perlu memanggil seorang pendeta? Saya hanya meminta secangkir darahmu. Apa sih dengan suku Luodian ini? Kenapa selalu minta darahku? Di belakang ada pintu kecil. Itu adalah salah satu jalan keluar menuju Haisi. Meskipun saya buta, tapi hati saya tidak buta. Malam ini masih ramai mungkin. Karena kalian berdua, kalian bisa pergi dengan aman dari sana. Kemari. Luodian telah jatuh. Namun harta karun Ratu Luodian masih ada. Pendeta dan harta karun Ratu mempunyai hubungan yang sangat erat. Segala-galanya berharap kau menjaga dirimu baik-baik. Aku susah payah menangkap kelinci untukmu, makanlah banyak nanti. Terima kasih ya. Hari ini banyak sekali darah yang keluar, harus benar-benar diisi ulang. Ngomong-ngomong, saat pertama kali aku melihatmu, kamu sedang dikejar-kejar oleh pasukan hitam timur. Apa mereka begitu membencimu? Setengah peta harta karun itu sebenarnya milik keluargaku. Ayahku adalah guru Pangeran Fuyun Gao. Mempunyai murid di seluruh dunia. Luaning melakukan semua ini karena setengah dari peta harta karun itu ia menuduh keluarga kami berkhianat. Menyebabkan keluarga kami dimusnahkan sampai 9 keturunan. Peristiwa ini. Ia bisa menutupinya dari kaisar. Tapi tidak bisa menutupinya dari dunia. Apakah kaisar buta? Apa yang dikatakan Luaning, dia percaya begitu saja. Dia hanya tidak mau tahu, tidak ingin menghadapinya. Saat ini kondisi istana cukup stabil. Hanya beberapa menteri. Tidak lebih penting daripada kehidupan bebasnya. Aku bermarga Fu Luaning tahu betapa berat nama keluarga ini di hati para cendekiawan di dunia. Selama aku masih hidup, para cendekiawan di dunia akan tetap menjadi ancaman baginya. Bagiku. Aku seperti rumput liar yang belum sepenuhnya diberantas. Dia takut aku membawa kemarahan para cendekiawan di dunia, membakar habis apa yang dia miliki. Inilah yang disebut dalam cerita-cerita sebagai misi besar. Mereka semua mengatakan bahwa aku adalah pendeta suci. Apa sebenarnya aku ini pendeta suci? Siapapun yang melihatku ingin mengeluarkan darahku. Tenang saja. Aku pasti akan membuat orang-orang yang mengambil darahmu pergi jauh-jauh.
Apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Tidak beres, cepat pergi. Mau pergi kemana? Ibu dan sitwa bangka itu di mana? Tunang mereka baik-baik saja. Ibu. Kami tidak peduli dengan peta itu lagi, cepat lepaskan ibuku dan sitwa bangka. Apa kalian mengira aku Luaning bodoh? Aku sudah melihat peta itu. Untuk mendapatkan rahasia pemakaman ratu, masih membutuhkan sesuatu yang ada di tanganmu. Dan kamu, Luaning jangan harap bisa menyakiti Doudou. Fu Xiaoyao, dasar pengecut. Hari itu aku membantai seluruh keluargamu di depan matamu. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Aku akan membunuhnya di depan matamu lagi. Apa yang bisa kamu lakukan? Dasar Kasim. Tangkap satu lagi. Tidak apa, hanya tikus kecil. Sekarang yang paling penting adalah harta karun. Kamu sudah dapatkan peta, apa lagi yang kamu mau? Peta saja tidak cukup, aku ingin kamu ikut denganku. Bagaimana jika aku bilang tidak? Maka kalian semua akan mati di sini. Bawa mayatmu saja. Asal lari cepat sama saja. Jangan sakiti mereka. Doudou pergi kemana, aku ikut kemana. Benar-benar pasangan yang nekat. Fu Xiaoyao, kamu ingin mati bersamanya. Aku tidak akan menghalangi, bawa aku juga. Berikan aku satu alasan. Di dalam makam ratu itu belum ada yang pernah masuk, tapi pasti ada banyak racun di dalamnya. Dia ahli racun, aku tidak takut kamu keracunan. Tapi aku khawatir dengan anak perempuanku. Kamu pikir anak perempuanmu bisa kembali? Jujur saja, tadi kalian minum racun langka di dunia Scorpion Heart. Di antara kalian juga ada ahli racun. Pasti tahu racun ini. Hanya obat penawar yang bisa menyembuhkan. Jangan coba-coba bermain cerdik denganku. Jika aku mati, kalian semua akan mati bersamaku. Bagaimana dengan Fuyung Gao? Song Bailing juga sudah berusaha keras. Mengorbankan seluruh keluarga, akhirnya harta karun ratu tetap saja menjadi milik Luaning. Bang, hari sudah sore, gurun penuh dengan kejadian tak terduga. Sulit diprediksi, lebih baik kita cari tempat untuk istirahat. Gurun penuh dengan kejadian tak terduga. Sulit diprediksi. Kalian cari tempat yang aman untuk istirahat dan mendirikan Baik, tenda. serahkan padaku. Jangan coba-coba bermain curang. Jangan lupa nyawa kalian masih ada di tanganku. Mengikuti perintah Tuan Lu. Tempat ini tidak aman, cari tempat lain. Kamu bilang kenapa tempat ini tidak aman? Kalau kalian mau dimakan serigala malam ini, ya tinggal di sini saja. Ini baru tempat yang bagus di gurun. Tempat ini teduh dan terlindung, kita tidur di sini. Pasti tidak ada masalah. Ayo. Beristirahatlah di sini. Malam tidur dingin, kita tidur sama si tua bangka. Berdesak-desakan biar hangat, ayo. Tidak tahu kamu dibenci, yang ngapain kamu datang? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, pikirkan obatmu. Jahat. Aku bilang kenapa kamu tebal muka banget sih? Demi keamanan, tebal muka juga tidak apa-apa.
Cuaca tidak bisa diprediksi. Ini juga bukan keinginanku. Kebetulan saja. Katakan apakah ini ulah kalian. Tuan Lu Gurun ini aneh. Ketemu pasir hisap yang menelan orang, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh tragis. Tidak menyangka lubang pasir ini sebesar ini bisa menelan begitu banyak orang sekaligus. Kurasa kamu tidak ingin hidup lagi. Sudahlah, kita semua sama saja. Lepaskan mereka, kita berangkat ringan. Lebih mudah. Siapa yang sama denganmu? Jangan terlalu membanggakan diri. Jin Dou Dou. Apakah kamu terlalu terburu-buru? Tidak sadarkah kamu? Sekarang kamu sendirian saja. Kamu pikir berdua ada peluang menang? Tidak mencoba bagaimana tahu. Sifat tenang dan bijaksana, ayahmu Fuyun Gao. Kamu sama sekali tidak menirunya. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Minggir. Aku sarankan kalian ikut aku dengan baik. Jangan main-main. Ikut aku. Seharusnya di sini. Sudah lama sekali kejadiannya. Siapa tahu yang menggambar waktu itu orang yang tidak tahu jalan. Diam. Mungkin ada kesalahan dalam gambar teknis, tidak pasti juga katanya. Apakah kalian yang mengubah peta katanya? Orang tua yang tidak mati-mati. Jin Dou Dou. Bagus-bagus. Aku tidak bisa menemukan harta karun. Kalian juga jangan harap bisa hidup. Orang tua yang tidak mati-mati Fu Xiaoyao. Kalian baik-baik saja. Dou Dou, kalau kamu tidak bangun, kita berdua tidak akan bisa hidup. Baik-baik saja. Dou Dou datang lihat. Dou Dou Xiaoyao. Barusan apa yang terjadi? Seharusnya aku tahu apa yang terjadi, mari kita jalan sambil bicara. Barusan itu wajah hantu. Kenapa tiba-tiba lewat begitu cepat? Zibuyu Er Guai Li Luan Shen. Gua ini tertutup terlalu lama, kita baru saja membuka lorong makam. Aliran udara di dalam dan di luar bertabrakan, dan menyebabkan suara melengking. Lalu wajah hantu tadi. Itu mungkin lukisan dinding di sini sudah terlalu lama dan terkikis. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Waktu kecil aku tidak suka berlatih menulis. Ayahku bilang asal aku menulis 10 halaman besar, dia akan menceritakan sebuah kisah aneh. Aku juga tahu saat itu. Tidak menyangka Tai Fu begitu berpengetahuan luas.
Ayahku seharusnya mendukung negara mengajar pangeran tidak menyangka. Ternyata karena seorang Kasim. Dan menanggung nama buruk. Di sini gelap gulita. Tidak akan tiba-tiba muncul dari mana-mana. Seperti hantu kecil atau apa. Di buku mitos begitu ceritanya. Kamu bilang itu buku mitos. Tidak apa-apa, hanya kelelawar. Hati-hati. Cepat makan pil penawar racun. Sama-sama suku Luodian bagaimana? Ratu tidak peduli sama sekali dengan persaudaraan sesama suku. Lagi. Nenekku, Meskipun aku tidak punya pil penawar racun, tapi tidak bisa menganggap remeh racun. Lu Aning itu begitu licik kalau dia mengejar. Harta karun ratu benar-benar harta karun ratu. Bukan katanya ahli kungfu hebat. Kenapa tidak bergerak? ini penawarnya, ambil. Kalau begitu penawarmu kami terima dengan senang hati. Ayo tolong aku, tolong aku. Harta karun dibagi 2. Tapi kalau kami tidak melepaskanmu, harta karun ratu akan menjadi milik kami. Kalau berani bunuh saja aku. Kamu pasti tidak bisa membuka titik akupunktur dalam waktu singkat. Membunuhmu terlalu mudah. Aku ingin kamu berbaring di sini tanpa bergerak, tanpa makan dan minum. Dengan perut kosong pikirkan baik-baik perbuatan burukmu sepanjang hidupmu. Lalu mati kelaparan. Jindoudou, kalau aku bisa keluar, aku pasti akan membuatmu mati dengan cara yang menyakitkan. Aku menunggumu, ayo pergi. Bodoh. Kamu pikir racun ini bisa mengalahkanku? Saatnya melihat jalan yang mereka jelajahi untukku. Aku dengar dari ibuku dulu. Kamu yang membawaku ke penginapan naga. Benar, waktu itu kamu setinggi ini. Kurus seperti monyet. Membawa lari tidak berat kalau kamu gemuk. Kita mungkin tidak bisa sampai ke pemilik penginapan. Kenapa? Pada saat yang berbahaya itu kamu tidak meninggalkanku. Kamu jelas bisa lari lebih mudah. Meskipun suku Luodian sudah tidak ada, aku tetap anggota suku Luodian. Tidak mungkin aku tidak memperhatikan Dewi suku. Lagi pula waktu itu kamu masih anak-anak. Siapa yang tega? Orang tua, terima kasih. Hati-hati di jalan ngomong yang tidak penting.
orang tua. Orang tua kamu bagaimana orang tua? Jangan bikin aku takut orang tua. Dodo, jangan menangis, tanggung jawab suku. Bukan milikmu. Jangan memikul tanggung jawab yang bukan milikmu. Perubahan dinasti sudah ada takdirnya, kamu hanya perlu hidup bahagia saja. Orang tua jangan seperti ini. Aku akan mencari orang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak bisa lagi mati di sini. Juga merupakan tempat yang tepat. Jiwa kembali ke kampung halaman, aku akan menjaga makam kerajaan untukmu. Kamu bisa mengejar kebahagiaanmu sendiri. Jangan orang tua. Hidup bahagia. Orang tua. Dodo, kamu pergi dulu. Aku akan membunuhmu. Bagaimana rasanya bubuk racun si tua bangka? Asal dapat obat rahasia ratu, semuanya pasti bisa diselesaikan. Mimpi kali kamu. Dodo, sekarang kamu pergi dulu. Lalu bagaimana dengan kalian? Selama kamu masih hidup pasti bisa balas dendam, kamu selamatkan diri dulu. Mau pergi? Kamu gila ya, kau pikir dia mati kamu masih punya obat rahasia? Cuma mau bikin dia diam lebih baik dari sekarang. Selalu melawanku. Dia benar kita bertarung seperti ini dengannya. Semua akan mati. Pergi. Aku tidak pergi si tua bangka. Kamu mau pergi? Aku tidak pergi. Dodo, lari cepat, lepaskan. Si tua bangka. Si tua sudah mati. Masih berani melawanku. Baiklah, biarkan mereka membantuku mencari jalan. Aku lihat mereka bisa lari kemana lagi. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma luka ringan. Kamu kenapa? Si tua bangka mati, kamu juga terluka. Ibuku sekarang dikurung di penginapan naga. Dijaga oleh sekelompok anjing kebiri tidak tahu hidup seperti apa. Kalian semua terluka karena melindungiku. Tapi aku tidak berguna. Tidak, semua ini bukan salahmu. Semua ini karena Luaning jadi kita seperti ini. Aku tidak mau jadi Dewi Luodian lagi. Aku sama sekali tidak mau, aku hanya ingin ibuku. Dan si tua bangka baik-baik saja. Aku hanya ingin aku dan kamu baik-baik saja. Ibumu akan baik-baik saja, kita juga akan baik-baik saja. Percayalah, Dodo, sekarang kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Tinggal di sini kita semua akan mati, kita harus keluar. Siap. Ya. Pergi. Tampaknya di sini penuh dengan jebakan dan perangkap. Nyawa mereka benar-benar kuat. Baiklah. Biarkan mereka terus mencari jalan untukku. Belalang menangkap jangkrik, burung pipit menunggu di belakang. Bukankah ini makam? Kenapa ada halaman? Makam ratu berbeda dengan makam orang biasa. Ada halaman di dalam makam, kita harus hati-hati. Sebaiknya begitu ya. Kamu tunggu di sini dulu. Ini terlalu ajaib dia. Bagaimana dia bisa memindahkan halaman Tiongkok ke sini? Dulu ayah bilang di luar tembok ada tukang yang handal, bisa membuat makam dengan gaya halaman Tiongkok. Kukira itu hanya legenda ternyata.
Benar-benar ada orang hebat seperti itu. Kamu tadi takut apa sangat waspada. Sepertinya tidak ada apa-apa, hanya panik saja. Yang paling menakutkan adalah kamu. Di sini tidak seperti makam takut apa. Cepat masuk. Ini benar-benar gaya halaman Tiongkok. Kenapa bisa ada di sini? Aku juga ingin tanya kamu, ayo. Masuk dan lihat apa yang ada di dalam. Siapa? Kamu lihat apa? Barusan melihat. Bayangan melintas cepat. Kamu yakin? Sepertinya bayangan orang. Yang paling menakutkan adalah kamu selalu kaget-kagetan. Kamu. Sudah-sudah, kita pergi dulu, siapa tahu anjing jantan itu menyusul. Ayo. Rumah Luo. Agak menarik. Ternyata Ratu Luodian membangun rumah Luo lagi untuk dirinya sendiri. Sekarang rahasia Ratu. Aku tahu di mana. Aku tidak ingat seperti apa suku Luodian, tapi pasti tidak seperti gaya Han ini. Kenapa Ratu Luodian membangun halaman kecil gaya Han di makamnya? Jujur jika ini bukan di dalam makam cukup Hangat. tapi ada tempat seperti ini di dalam makam. Sungguh aneh. Dodo, orang ini mirip denganmu. Ini adalah Ratu Luodian bagaimana? Mengapa terlihat agak familiar? Ia memang mirip denganmu. Kamu ngomong apa, aku mana mungkin? Sungguh mirip sekali. Sangat menakutkan, aku hampir mengira kamu berbaring di sini. Menarik. Memiliki wajah yang sama dengan Ratu Luodian. Ternyata kamu bukan hanya putri suci Luodian, tapi juga memiliki darah keluarga kerajaan Luodian. Jin Doudou. Sayangnya suku Luodian telah punah. Kalau tidak, aku akan menikahimu. Seluruh suku Luodian akan menjadi milik keluarga Lu. Mati saja, kamu bermimpi apa? Sayang sekali. Suku Luodian sudah tidak ada, tapi dia pasti adalah bahan obat yang paling efektif. Jelek tapi banyak mimpi. Tajam mulutmu. Perdebatan mulut tidak ada artinya. Kalau bukan karena aku butuh jantungmu sebagai bahan obat. Kamu pikir kamu bisa hidup sampai sekarang? Bahan obat apa? Fu Xiaoyao, aku kira kamu cerdas, tapi ternyata setelah berlari seharian dengan si gadis mati ini, kamu tidak tahu apa-apa. Orang yang akan mati, aku akan memberitahumu. Legenda mengatakan obat rahasia Ratu Luodian dapat menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging di tulang. Efek regenerasi anggota tubuh. Tapi obat ini sendiri sangat beracun. Dibutuhkan darah jantung dari keluarga Ratu Luodian untuk mencapai efek obat yang terbaik. Aku telah berusaha keras, menata strategi selama bertahun-tahun, baru sampai pada tahap ini. Sekarang bahan obat dan obat rahasia ada di hadapanku. Mudah didapat. Kamu pikir kami akan membiarkanmu mendapatkan? Orang bodoh yang mencoba menggoyang pohon. Mengeju dari seperti belalang melawan Kirta.
Hanya semut kecil saja. Tidakkah lebih baik kamu diam-diam menjadi Kasim yang berkuasa? Apa yang kamu miliki sekarang belum cukup, kenapa kamu masih menginginkan lebih? Kayu kering bertemu musim semi, sekarang sudah banyak yang mati. Apakah kamu benar-benar merasa tenang? Tenang. Aku Luaning sebenarnya keturunan keluarga terhormat. Tetapi difitnah terpaksa masuk ke istana. Sebagai anak tunggal aku tidak bisa meneruskan keturunan. Melanjutkan garis keluarga apa muka yang aku punya. Untuk menghadapi leluhur keluarga Lu. Bagaimana aku bisa merasa tenang? Kamu pikir dengan keadaanmu sekarang, kamu punya muka untuk bertemu leluhurmu? Biarkan kamu menikmati kemenangan sementara. Kalian berdua. Nilai hidup kalian sudah habis. Sekarang kalian bisa mati. Kenapa kamu? Guru. Aku sudah belajar. Tidak mungkin aku Luaning. Bisa kalah karena seorang koki, tidak mungkin. Aku sudah sampai di sini. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan kalian merusak rencanaku. Siapa yang menghina Ratu Mati? Penjaga makam menghadap Santa. Kamu jangan begitu, kenapa langsung berlutut? Bukan ini kalung kakiku. Penjaga makam menghadap Santa. Senior, cepat bangun. Senior, apa nama panggilanmu? Sejak masuk ke makam sudah tidak punya nama lagi. Santa bisa memanggilku Han Meijianji. Kamu selalu menjaga di sini. Dulu guru membawaku mengikuti ratu masuk ke makam. Setelah guru meninggal aku selalu menjaga di sini. Tidak pernah keluar lagi. Aturan penjaga makam seumur hidup hanya bisa keluar saat mencari murid baru, bisa keluar sekali. Aturan apa ini? Ini sama saja dengan mengubur orang hidup di dalam makam, apa bedanya? Kami melakukan ini dengan sukarela, ini juga kehormatan. Sekarang bisa bertemu Santa di dalam makam ini. Aku sudah tidak punya penyesalan. Baiklah. Setelah ini selesai, mari kita kembali. ITU. Bagaimana dengan harta karun sang ratu? Di sini benar. Rumah besar Luo ini adalah harta karun paling berharga sang ratu. Sang ratu adalah wanita Han. Sejak kecil menikah ke suku Luodian dan tidak pernah kembali ke Tanah Tengah. Apa yang kalian lihat ini adalah hal yang paling biasa di Tanah Tengah, tetapi merupakan harta karun paling berharga sang ratu. Aku bilang di sini. Kok ada rumah kecil bergaya Han? Ternyata kampung halaman yang ditinggalkan masa-masa bahagia adalah harta karun paling berharga sang ratu. Ayo kita pergi. Ya, Erzi, ayo pergi. APA ini sudah susah payah. Bagaimana nanti melapor ke bos Jin? Sudah berjalan berhari-hari. Tapi tidak membawa apa-apa, pasti gajiku akan dipotong. Senior, jaga diri baik-baik, kami pergi kapan keluar. Bisa datang ke penginapan Longman untuk menemui kami ya, selamat tinggal. Orang tua, aku pergi. Aku akan menguburmu di sini. Seperti yang kau katakan. Jiwa kembali ke tanah air. Aku akan datang menengokmu lagi nanti. Tidak menyangka kita keluar dari makam sang ratu, tapi akan mati di sini. jangan ngawur Erzi, bukankah kita sedang mencari cara? Kita baik-baik saja. Tidak ada gunanya. Kita sudah berjalan berhari-hari, tetapi tidak bisa keluar dari gurun ini. Dodo, jangan tidur. Kita akan keluar. Xiao Yao, kau menyesal. Menyesal apa? Menyesal.
menyesal bersamaku. Bisa bersamamu adalah kebahagiaan seumur hidupku. Tapi kita akan mati di sini. Jika bisa mati bersama, itu akan lebih membahagiakan lagi. Aku sangat ingin kembali ke penginapan Longman kita bersama. Nanti aku akan memberimu banyak anak. Lalu, kita akan hidup bahagia selamanya. Pasti kita akan bisa. Dodo, jangan tidur. Erzi, kamu pergi kemana? Erzi. Dodo. Dodo, bangunlah. Dodo. Tahan sebentar, cepat bangun. Bagaimana? Xiaoyao, jangan seperti ini, tidak ada gunanya. Jangan ngomong sembarangan. Aku pasti akan membawamu keluar. Apa ini? Ini adalah harta karun ratu yang sebenarnya. Apa? Saat kita keluar, Senior Han Mei Jianji memberikannya padaku. Dia bilang, jika aku ingin membangkitkan suku, bisa menemukan harta karun, lalu mengambil kekayaan. Lupakan dulu ini, aku akan membawamu keluar. Erzi, cepat air. Cepat berikan padaku. Aku tidak menemukannya. Kita semua akan mati di sini. Mau harta karun apa lagi? Mau bangkitkan suku apa lagi? Bantu aku membakarnya. Jangan-jangan. Xiaoyao. Karena kita tidak bisa menemukan peta harta karun, maka aku lebih memilih selamanya terkubur di bawah tanah. Lebih baik selamanya terkubur di bawah tanah. Selamanya terkubur di bawah tanah. Bantu aku membakarnya. Elang-elang. Asal ikuti elang. Ikuti elang, kita bisa keluar. Elang, lihat. Elang. Elang, cepat lihat. Anak ibu minta maaf padamu. Ibu seharusnya tidak gegabah mengikuti pangeran. Mengurungmu di tempat ini. Tidak melihat matahari. Tapi ibu juga tidak punya pilihan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Anak. Hidup dengan baik. Jika suatu hari, kamu bisa melihat elang, itu tandanya aku datang untuk membantumu keluar dari kesulitan. Anakku, anakku. Ada apa, Dodo? Jangan membuatku takut. Aku teringat ibuku. Ibuku pernah bilang, Jika suatu hari aku melihat elang, itu tandanya dia datang untuk membantu kita keluar dari kesulitan. Kita bisa pulang. Dia benar. Benar. Sungguh ajaib. Terima kasih ibu, maafkan aku ibu. Dan dia tidak ingin kita lagi menggunakan senjata, lagi membuat pertumpahan darah, lagi mengejar kebangkitan suku yang tidak ada harapan. Bibi terbelenggu seumur hidup oleh nama Luodian. Aku yakin dia pasti tidak ingin kamu terlibat. Suku Luodian sudah habis. Kita tidak bisa lagi melakukan pengorbanan sia-sia. Aku tidak ingin kehilanganmu. Cepat ikuti. Kalian pergi saja, aku benar-benar tidak bisa jalan lagi. Aku akan gendong kamu. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Mati bersama orang yang dicintai. Bukankah itu suatu kesempurnaan? Kamu ngomong apa sih? Ayahmu pasti tidak ingin. Kamu mati di gurun.
karena seorang wanita. Ayahku sering bilang, hidup ini jarang bertemu sahabat sejati. Aku yakin dia akan mengerti. Penginapan. Aku akan segera sampai di penginapan. Cepat jalan. Penginapan. Kita akan segera sampai di penginapan cepat. Jalan cepat jalan. Tunggu, tahan sebentar. Makan, ayo. Apakah kita salah pintu? Sepertinya tidak. Tidak salah, rak pedangku masih di sana. 3 orang mau makan atau menginap. Siapa kamu? Aku pelayan di sini. Mana bos kalian? Bos Jin ada yang cari. Siapa yang cari aku? Bu, kamu tidak mati. Do. Sembahyang ke langit dan bumi. Sembahyang kepada orang tua. Sembahyang antara suami istri. Kamu benar-benar membakar peta harta karun itu. Tentu saja kamu melihatnya sendiri, mana mungkin bohong. Ada apa? Ingin harta karun, tidak menyangka. Kamu ternyata masih suka harta. Bukan cuma merasa hidup sekarang terlalu nyaman. Tiba-tiba teringat. Sudah dibakar tapi Apa? Tapi aku ingat tempat itu. Di mana? Tidak akan kuberitahu. Tidak bilang ya sudah. Fu Xiaoyao. Baiklah, kuberitahu.